Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Mereka seharusnya pergi. Feng Xijing berkata dengan nada yang sangat sarkastis, untuk seorang jenius seperti keturunan Putuo, waktunya mungkin jauh lebih berharga daripada waktu kita. Wung, begitu dia selesai berbicara, suara dengungan terdengar dari kehampaan di luar. Sejumlah besar riak menyebar, dan lelaki tua berjubah hitam yang sebelumnya menghilang berjalan keluar lagi. Mata Feng Xijing mengecil, sialan. Dia belum pergi. Su Han menyipitkan matanya dan sudut mulutnya perlahan naik. Untungnya, kesabarannya sedikit lebih rendah dari kita. Kalau tidak, kitalah yang akan berada di luar sekarang. Feng Xijing menarik napas dalam-dalam dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Pria tua berjubah hitam itu memiliki ekspresi yang sangat muram, seolah-olah dia marah karena dia menunggu Su Han dan Feng Xijing tanpa mendapatkan hasil. Tangannya yang besar terbang melintasi langit, dan setelah mencari beberapa saat, dia mendengus dingin dan berjalan pergi. Wow, kali ini, setelah dia menghilang, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya di gunung yang awalnya diselimuti kegelapan surut, dan seluruh langit menjadi cerah. Kecuali tidak adanya makhluk hidup apapun, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di bintang Cangguang. Kita akan berangkat juga, kata Su Han. Area istana Pangeran Yun. Baru setelah kaki mereka sepenuhnya mendarat di area ini, Su Han dan Feng Xijing bernapas lega. Orang tua berjubah hitam itu akhirnya pergi setelah kemunculan terakhirnya. Meskipun Su Han dan Feng Xijing ketakutan dalam perjalanan pulang, mereka berhasil melarikan diri tanpa bahaya apapun. Feng Xijing mengambil 105 kristal unsur dan dengan gembira bergegas ke aula misi. Su Han juga menyelesaikan tugasnya. Tidak ada bukti pasti, tetapi istana Pangeran Yun tahu bahwa Su Han telah menyelesaikan tugasnya. Seolah-olah ada sepasang mata yang mengawasi Su Han dalam kegelapan. Awalnya, Su Han bertanya-tanya apakah dia akan dianggap gagal dalam misinya jika dia mencuri pil ajaib dari keturunan Putuo. Namun, hasil yang diberikan oleh balai misi adalah bahwa misi tersebut berhasil. Tampaknya pil ajaib bukanlah tujuannya. Kuncinya adalah membiarkan Su Han berhasil mengawal Yue Chenzuo ke bintang Cangguang. Su Han memang mencapai ini. Seseorang ingin aku mengetahui semua ini. Su Han tampak murung, dan berpikir dalam hati, atau mungkin seseorang dengan sengaja ingin aku bertemu dengan keturunan Putuo. Biasanya, item misi harus berhasil terkirim ke tangan pihak lain, yang dianggap sebagai keberhasilan. Tetapi seseorang seperti Su Han juga ditetapkan sebagai orang sukses oleh balai misi di istana Pangeran Yun. Mengapa demikian? Setelah menerima hadiah misi, Su Han langsung menuju kolam pemurnian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Budidaya adalah faktor mendasar yang menentukan segalanya. Tanpa kekuatan yang cukup, Anda tidak dapat mengetahui apa yang ingin Anda ketahui. Hadiah untuk misi ini adalah pergi ke kolam pemurnian dan dipromosikan ke level kecil di bawah alam dewa sejati. Ini sedikit kerugian. Di kolam pemurnian, Su Han bergumam sendiri dengan agak tidak puas, kultivasiku jelas telah mencapai alam dewa virtual bintang 2. Aku hanya sedikit kurang dari 3 bintang. Tapi jika aku memasuki kolam pemurnian sekarang, aku khawatir itu akan menghemat banyak sumber daya untuk istana Pangeran Yun. Sumber daya yang dibutuhkan untuk berpindah dari tahap awal alam dewa virtual bintang 2 ke bintang 3 dan dari tahap puncak alam dewa virtual bintang 2 ke bintang 3, jelas berbeda. Yakinlah. Saat itu, sebuah dengusan dingin terdengar di telinga Su Han, kalau aku bilang akan memberimu nilai, itu pasti nilai. Kau bisa keluar setelah mencapai puncak alam dewa virtual bintang 3, istana Yunwangku tidak kekurangan sumber daya. Mendengar ini, mata Su Han berbinar. Hai, terima kasih banyak, senior. Jelas sekali, orang yang berbicara itu adalah orang kuat dari Yunwang Mansion yang sedang memurnikan cairan suci di bawah kolam pemurnian.
Singkat cerita, setengah tahun kemudian, Su-han berjalan keluar dari kolam pemurnian, merasa segar. Ada bintang lain di antara alisnya. 3 bintang, alam dewa virtual. Dan itu masih puncaknya. Tidak banyak orang di alam dewa sejati yang bisa menjadi ancaman bagiku. Merasakan kekuatan besar mengalir dalam tubuhnya, Su-han menarik napas dalam-dalam. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, jika aku mengerahkan seluruh kekuatan tempurku dan menggunakan baju zirah ilahi kultivasiku, tak seorang pun di alam dewa sejati akan mampu menyakitiku. Kembangkan perlengkapan perang suci dan fokus pada pertahanan. Belum lagi level orang kuat mana yang bisa dilawan Su-han, setidaknya di bawah alam dewa, hampir tidak ada yang bisa menyakitinya. Aku hanya sedikit lagi mencapai alam dewa virtual bintang 4. Sambil menggelengkan kepalanya pelan, Su-han berpikir, sayangnya, sumber daya di istana Pangeran Yun harus ditukar dengan poin, dan tidak bisa dibeli dengan uang. Meskipun aku masih punya 90 juta poin, sumber daya yang ditukar dengan poin ini saja mungkin tidak akan cukup untuk mencapai bintang 4. Semakin tinggi tingkat budidaya, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan. Menurut perhitungan Su-han, dengan tingkat kultivasinya saat ini, jika dia ingin menerobos 1 bintang, sumber daya yang dibutuhkannya setidaknya bernilai 200 juta kristal ilahi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi dan selesaikan misi Pavilion Yuking, atau membeli posisi sebagai kepala istana. Sambil menatap ke kejauhan, Su-han berpikir keras. Di istana Pangeran Yun, poin dapat dibeli secara individual dan digunakan untuk menebus sumber daya. Namun setiap orang hanya dapat membeli 1 kali dan jumlah maksimalnya tidak lebih dari 100 juta. Selain itu, ada 2 tempat lain di mana istana Pangeran Yun dapat menghabiskan uang. Yang satu adalah utusan Yuanlin tingkat 7, dan yang satu lagi adalah utusan Zhangdian tingkat 7. Utusan halaman tingkat 7 Lin, 100 juta kristal dewa. Seorang kepala istana tingkat 7, 1 miliar kristal dewa. Hanya 2 ini. Level tertinggi yang dapat dibeli adalah Master Istana peringkat ke-7. Yang kontradiktif dan membingungkan adalah Anda dapat menghabiskan uang untuk membeli Yuanlin si peringkat ke-7, tetapi Anda tidak dapat membeli Yuanlin si peringkat ke-6, peringkat ke-5, atau bahkan peringkat ke-4. Satu-satunya posisi yang dijual terpisah adalah utusan Yuanlin tingkat ke-7 dan utusan kepala istana tingkat ke-7. Tidak diragukan lagi bahwa posisi kepala istana tingkat 7 jauh lebih tinggi daripada kepala halaman. Seorang utusan pengadilan tingkat pertama, Lin Si, harus bersikap hormat di hadapan utusan istana tingkat ke-7. Tetapi ini ditujukan kepada mereka yang maju dengan kekuatannya sendiri. Yang satu adalah kepala istana tingkat 7 yang telah terdiam selama ribuan tahun dan akhirnya muncul. Yang satu adalah penguasa istana tingkat 7 yang dibeli dengan langsung menghabiskan 1 miliar kristal ilahi. Kedua tipe orang ini diperlakukan secara sangat berbeda, baik di istana Pangeran Yun maupun di 7 area utama. Yang pertama telah mencapai tingkat tertentu dalam hal kualifikasi, pengembangan, koneksi, dan wewenang. Yang terakhir, tidak ada apa-apa selain air. Hal ini terlihat dari sikap keturunan Putuo terhadap Su-han sebelumnya. Dia menduga bahwa Su-han telah membeli posisi utusan hutan tingkat 7 dengan uang, dan istana Yun tidak akan terlalu peduli pada Su-han, jadi mereka akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Jika Su-han jujur dan telah mencapai utusan halaman tingkat 7, maka keturunan Putuo harus berpikir hati-hati bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan. Dan inilah alasan mengapa Su-han belum membeli master istana kelas 7. Identitas yang dibeli dengan uang tidak hanya akan dipandang rendah oleh semua orang, tetapi juga akan mengekspos sumber daya keuangan Su-han dan menarik banyak orang tamak yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Aku telah menyinggung keturunan Putuo. Secara logika, jika dia benar-benar berstatus sebagai kepala istana tingkat 7, dia tidak akan berani menyerangku bahkan jika dia ingin membunuhku. Su-han berpikir dalam hati, tapi jika itu adalah penguasa istana tingkat 7 yang dibeli dengan uang,
aku khawatir keturunan Putuo tidak akan peduli sama sekali. Dia sangat mengetahuinya. Bukan hanya keturunan Putuo, tapi semua orang tidak akan peduli, bahkan tentara lapis baja hitam dengan status terendah di istana Pangeran Yun. Mengonsumsi 1 miliar kristal ilahi tidak ada artinya bagi Su Han. Namun, sungguh tidak ada gunanya mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk membeli nama yang kosong. Ada sedikit jalan pintas, aku tetap harus bekerja keras sendiri. Sambil mendesah, Su Han akhirnya menyerah pada gagasan membeli Yuan Lin Si kelas 7. Misi di Pavilion Yuking akan memakan waktu sekitar setengah tahun. Aku hanya butuh sebulan untuk sampai di sana, jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah ragu sejenak, Su Han menuju ke tempat Su Ying berada. Tempat di mana kepala istana tinggal pada umumnya tidak terbuka untuk umum, terutama kepala istana tingkat pertama seperti Su Ying. Tapi Su Han adalah murid Su Ying, dan semua orang di istana Yun sudah mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dia tidak menemui kendala apapun. Secara kebetulan, Su Ying tidak keluar dan tinggal di rumah besarnya. Murid, salam untuk guru. Su Han mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Apakah ada sesuatu? Kata Su Ying sambil tersenyum. Penampilannya membuat orang-orang tidak mungkin membayangkan bahwa dia adalah orang yang tegas dan kejam yang membuat banyak orang gemetar ketakutan. Su Han mengerutkan bibirnya dan berkata, "Guru, saya ingin merepotkan Anda untuk melaporkan seseorang ke aliansi bintang." Laporan. Su Ying menutup kertas di tangannya dan berkata, "Kata ini cukup baru. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Tidak pernah ada yang disebut pelaporan yang terjadi, jadi tentu saja ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya." "Apakah ada yang menyinggung perasaanmu?" tanya Su Ying lagi. Su Han menggelengkan kepalanya, "Tidak. Muridmu lah yang menyinggung orang lain." "Oh." Su Ying tersenyum dan berkata, "Biarlah para kultivator berkelahi satu sama lain. Kalau bisa menang, berkelahilah. Kalau tidak bisa menang, kabur saja. Kenapa harus bicara soal melaporkannya?" "Guru, apakah Anda tidak ingin menolong saya?" Su Han mengangkat kepalanya. Su Ying tertegun sejenak. "Kau benar-benar pandai memprovokasi seseorang, Nak." Su Ying berkata, "Kalau begitu, katakan padaku. Siapa yang kau sakiti? Siapa yang ingin kau laporkan?" "Salah satu keturunan 9 dewa besar, keturunan Putuo," kata Su Han. Su Ying mengerutkan kening, "Apakah kamu menyinggung perasaannya?" "Ya." Su Han mengangguk, "Guru memberiku 3 tugas sebelumnya, dan aku menyelesaikan 1 tugas untuk Sekte Yue Chen. Namun, selama tugas itu, aku bertemu dengan keturunan Putuo yang kejam dan tidak manusiawi. Dia meminta para ahli Gunung Putuo untuk memurnikan kehidupan hampir 100 juta orang untuk memadatkan pil ajaib agar dapat membantunya dalam kultivasi. Selain itu, tempat pemurnian berada di area tingkat ketiga, yang paling dekat dengan istana Pangeran Yun kita. Perilaku seperti ini benar-benar oke." Sebelum Su Han bisa selesai berbicara, Su Ying memotongnya. "Aku tahu tentang masalah ini, dan bukan giliranmu untuk mengurusnya. Lakukan saja tugasmu." Su Han mengerutkan kening, "Guru, saya tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi keturunan Putuo itu sombong. Dia tahu bahwa saya adalah utusan istana tingkat 7, tetapi dia masih ingin membunuh saya. Dia bahkan berkata dengan sombong bahwa dia ingin meminta saya menjadi muridnya, meskipun saya sudah mengatakan kepadanya bahwa saya adalah murid Anda." Su Ying menatap Su Han sejenak, lalu akhirnya berkata, "Wah, meskipun aku adalah utusan istana tingkat pertama di istana Yunwang, ada 9 orang dengan status sepertiku di istana Yunwang saja, belum lagi istana-istana lainnya. Sedangkan keturunan Putuo, hanya ada 12 orang di seluruh wilayah bintang atas yang mampu berdiri bahu-membahu dengannya. Apakah kamu mengerti maksudku?" Su Han mengerutkan bibirnya dan berkata, "Murid mengerti bahwa guru tidak berani menyentuhnya." "Anda?" Su Ying melotot dan berkata, "Jangan berdebat denganku di sini. Kalau ini hanya soal kultivasi,
aku bisa membunuhnya dalam sekejap. Tapi kau tidak berani membunuhnya. Su Han menambahkan, meskipun muridmu telah diganggu seperti ini, kau tetap tidak berani membunuhnya. Bagaimana mungkin kamu diganggu? Bukankah kamu masih hidup dan sehat? Su Ying memutar matanya. Su Han mengangkat kepalanya, Guru, Aliansi Bintang adalah utusan keadilan dan perwujudan keadilan. Keturunan Putuo telah melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, dan Aliansi Bintang pasti tidak akan mengabaikannya. Selama Anda berbicara, Aliansi Bintang pasti akan menyelidikinya. Jika tidak, semua orang di dunia akan seperti dia, dan para kultivator di wilayah Bintang atas akan dimurnikan cepat atau lambat. Apakah Aliansi Bintang begitu baik di matamu? Su Ying melirik Su Han. Su Han menyipitkan matanya dan tersenyum, ya, sebagus itu. Huf. Su Ying mendengus dingin, jangan bahas masalah ini lagi. Orang-orang berstatus Putuo bukanlah orang yang bisa kau ganggu. Sebaiknya kau menjauh dari mereka. Bagaimana jika dia bersikeras membunuhku? Kata Su Han. Kamu lari saja, jawab Su Ying. Tidak. Saya tidak ingin melarikan diri. Su Han berdiri tegak, aku akan membunuhnya. Anda, mendengar kata-kata Su Han, nada bicara Su Ying terhenti. Dia menatap Su Han cukup lama, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Saya berjalan dari planet terlantar ke wilayah bintang superior ini. Su Han mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, mereka yang menginginkan kematianku sudah mati. Kalau tidak, aku tidak akan hidup hari ini. Tapi jika kau mundur selangkah, dunia akan terasa luas dan terbuka. Su Ying menggelengkan kepalanya. Itu hanya untuk orang lain. Su Han berkata, bagi saya, mengambil langkah mundur justru membuat saya semakin marah semakin saya memikirkannya. Mendengar itu, Su Ying terdiam. Saya tidak pernah menganggap diri saya jenius, dan saya juga tidak pernah menganggap ada orang jenius di dunia ini. Su Han berkata dengan tenang, kata ajaib sudah kehilangan maknanya. Beberapa manusia biasa lebih tinggi daripada yang lain, dan beberapa kultivator lebih kuat daripada yang lain. Ini sepenuhnya normal. Mengapa kita harus menggolongkan mereka ke dalam tingkatan yang berbeda? Haruskah kultivator yang lemah atau kultivator tanpa latar belakang mati? Intinya, kita semua hanya memiliki satu kehidupan. Tidak ada seorang pun yang mulia. Tidak ada keadilan di dunia ini. Kata Su Ying, saya selalu meyakini hal ini dan selalu mengajarkan hal ini kepada orang lain. Su Han mengerutkan bibirnya dan berkata, tapi ketika hal-hal ini terjadi padaku, aku rasa tidak. Su Ying menatap Su Han dan berkata, gelar ini punya arti khusus. Kau tidak mau jadi muridku. Di hadapanku, kau harus menganggap dirimu sebagai murid. Apa manfaat menjadi muridmu? Su Han tersenyum dan berkata, pertama, kau tidak bisa memberiku sumber daya apapun. Kedua, kau tidak bisa melindungiku. Itu hanya hubungan guru-murid nominal. Saya menganggapnya tidak perlu. Siapa bilang? Bukankah aku sudah memberimu 3 tugas? Semuanya sudah kupilih dengan cermat. Meskipun dia punya mentalitas menang, dia masih merasa sedikit tidak puas saat ini. Namun, Su Han menggelengkan kepala dan tersenyum lagi, baru misi pertama, dan aku sudah bertemu dengan keturunan Putuo, dan dia ingin membunuhku. Tak masalah jika kau tak peduli, tapi kau malah menasihatiku bahwa aku tak boleh menyinggung perasaannya dan tak seharusnya menjadi musuhnya. Aku adalah utusan istana tingkat 7 yang terhormat dari istana Yun. Sekalipun aku membelinya dengan uang, aku tetap layak menyandang gelar itu. Sekuat apapun latar belakang keturunan Putuo, bukankah hanya Gunung Putuo yang penting? Istana Yun berada di luar 7 wilayah utama. Apa mereka takut pada Gunung Putuo? Kau adalah seorang penguasa istana yang terhormat, dikenal karena ketegasan dan kekejamanmu. Bagaimana mungkin kau mengucapkan kata-kata yang meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan gengsimu sendiri? Kalau terus begini, siapa yang berani menjalankan misi istana Yun?
Apa keturunan Putuo sudah menguasai seluruh bidang bintang atas, pasukan zirah hitam, dan utusan hutan akademi, dan kau masih saja acuh tak acuh? Istana Yun juga tidak peduli. Kata-kata ini merdu dan kuat, dan setiap katanya berharga. Utusan istana tingkat pertama di depannya, yang selalu acuh tak acuh terhadap urusan duniawi, tersipu dan tidak dapat menanggapi. Tahukah kau apa akibatnya jika kau bicara seperti ini kepada seorang kepala istana? Tanya Su Ying dengan suara pelan. Su Han menghela napas, aku menghormati reputasimu yang hebat, jadi aku bersedia menjadi muridmu, tetapi kau hanya menggunakan kekuatanmu untuk menekan orang-orangmu sendiri. Kentut, Su Ying melambaikan lengan bajunya dan berkata, aku tidak ingin kau memprovokasi keturunan Putuo karena ada banyak implikasi di balik ini. Dia adalah salah satu keturunan 9 Dewa Agung. Meskipun dia berasal dari Gunung Putuo, ada banyak kekuatan yang telah mengulurkan tangan kanannya kepadanya. Ada juga banyak kultivator independen yang menghormatinya sebagai calon kekuatan agung di bidang bintang atas. Jika kau benar-benar memprovokasinya, kau akan mendapat banyak masalah, tahu? Kalau nyawaku terancam, aku tetap akan membunuhnya. Su Han menggelengkan kepalanya. Su Ying berkata dengan nada kesal, kau tak perlu memprovokasiku. Aku tahu maksudmu. Bukankah itu karena kau menderita sedikit kerugian dan kau merasa tidak puas? Tidak apa-apa. Kalau kau mau melawan keturunan Putuo, aku tidak akan ikut campur. Tapi aku tidak bisa berbuat banyak. Sebaiknya kau siap mental. Mata Su Han berbinar dan dia langsung tersenyum. Setelah mengatakan begitu banyak hal, bukankah ini yang kutunggu? Dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Su Ying. Guru, jika saya membunuh keturunan Putuo, bisakah Anda menghentikan saya? Tidak bisa menghentikannya. Su Ying memutar matanya dan berkata, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu, tapi jujur saja, aku tidak bisa menghentikanmu. Prestasi keturunan Putuo jauh lebih tinggi daripada prestiseku di ranah bintang atas. Mungkin ada orang di dunia ini yang tidak mengenalku, seorang utusan istana tingkat pertama, tapi sama sekali tidak ada yang tidak mengenal keturunan 9 Dewa Agung. Tidak masalah, asalkan kamu bisa melindungiku. Su Han menyipitkan mata dan berkata, kau adalah utusan istana tingkat pertama. Jika pihak lain berani menyerangmu, itu akan menjadi tamparan bagi istana Pangeran Yun. Segan pun istana Pangeran Yun ingin menimbulkan masalah, mereka tidak akan mengabaikannya. Bocah, kau hanya ingin menyeret istana Pangeran Yun ke dalam masalah, kan? Su Ying tampak tak berdaya. Saya anggota istana Yun, dan utusan istana tingkat 7. Istana Yun berkewajiban melindungi saya. Setelah Su Han selesai berbicara, dia menambahkan, kalau tidak, bukankah 100 juta kristal ilahiku akan terbuang sia-sia? Baiklah, terserah padamu. Su Ying melambaikan tangannya. Dia menatap Su Han dan tiba-tiba merasa bahwa murid yang diterimanya ini mungkin seorang pembuat onar besar. Akan tetapi, mustahil untuk memintanya memutuskan hubungan guru-murid. Ia juga mengandalkan Su Baliu untuk dipromosikan ke posisi utusan kekaisaran. Kalau begitu, Tuan, silakan lanjutkan. Saya pamit dulu. Su Han mundur selangkah, dan ketika sampai di pintu masuk aula utama, ia berkata, jika ada sesuatu yang tidak bisa kuselesaikan, aku akan datang kepada guru untuk meminta bantuan. Gulungan. Oke. Setelah meninggalkan tempat Su Ying, Su Han merasa segar kembali. Yang disebut guru dan murid, saat ini, hanya memanfaatkan satu sama lain. Su Ying ingin memanfaatkan kualifikasi Su Han yang luar biasa, jadi bagaimana mungkin Su Han tidak mendapatkan beberapa manfaat darinya? Kata-kata ini sepenuhnya menunjukkan maksudnya. Maksud Su Han adalah, kalau aku dipukuli, maukah kau membantuku? Kalau tidak, apa gunanya punya hubungan guru dan murid? Apa gunanya punya guru sepertimu? Su Ying tahu bahwa Su Han mencoba memprovokasinya, tetapi ia harus jatuh ke dalam perangkap Su Han. Artinya, di istana Pangeran Yun,
aturanlah yang mengatur Su Ying. Kalau tidak, Su Han benar-benar tidak akan berani berbicara pada Su Ying dengan sikap seperti ini. Tentu saja, Su Ying pasti punya ide sendiri agar tidak marah. Su Han dan dirinya sendiri sangat jelas tentang hal ini. Keturunan Putuo. Sambil berjalan, wajah muda itu muncul di benak Su Han. Yang paling ingin aku, Su Han, pukul adalah wajah kalian yang disebut jenius. Selanjutnya, Su Han tidak membuang waktu dan bergegas menuju area tingkat ketiga lagi. Paviliun Yuking terletak di Danau Hantan di area tingkat ketiga. Yang disebut Danau Dingin, bukanlah sebuah planet, melainkan sebidang tanah yang luas. Hamparan tanah ini seluas planet, dan lebih dari 90% wilayahnya berupa air danau, maka dari itu dinamakan Danau Hantan. Kota di atas air. Ini juga merupakan lokasi kantor pusat Paviliun Yuking di Danau Hantan, yang merupakan tempat yang sangat aneh. Danau Hantan sangat jauh dari bintang Cangguang, dan setelah keturunan Putuo memperoleh 8 pil ajaib, dia seharusnya pergi mencari tempat untuk berlatih. Karena itu, Su Han tidak terlalu khawatir untuk bertemu dengannya lagi. 1 bulan kemudian, setelah banyak teleportasi, Su Han akhirnya tiba di Danau Hantan. Melihat sekeliling, seluruh daratan berkilauan, dengan banyak bayangan hitam besar berenang melalui air, dan ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya berenang melewatinya. Pohon-pohon raksasa berakar dalam di dalam air dan menjulang tinggi ke langit. Pulau-pulau mulai tampak, diiringi kicauan burung dan binatang, bagaikan surga. Saya tidak tahu seberapa dalam airnya. Ada sejumlah besar kapal yang mengapung di air, menuju ke segala arah. Selain itu, satu-satunya cara untuk bergerak di Danau Hantan adalah dengan mengandalkan susunan teleportasi dan terbang dengan berjalan kaki. Kapal-kapal itu dikendalikan oleh para biksu, jadi kecepatannya sebenarnya tidak lambat. Mereka bahkan bisa menyamai kecepatan penuh beberapa biksu tingkat rendah. Ini pemandangan yang indah. Su Han berseru dalam hatinya dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, dia berdiri di sebuah pulau kecil. Sekitar 10 mil jauhnya, ada pelabuhan kecil dengan banyak kapal yang parkir di sana. Setelah ragu sejenak, sosok Su Han melintas dan dia muncul di depan sebuah kapal. "Tuan, apakah Anda ingin naik perahu?" Tukang perahu itu langsung tersenyum pada Su Han. "Permisi, pemilik toko, seberapa jauh Paviliun Yuking dari sini?" tanya Su Han. "Paviliun Yuking." Mata tukang perahu itu berbinar, lalu ia tertawa terbahak-bahak. "Tuan, Anda masih sangat muda dan tampan, dan Anda bertanya tentang Paviliun Yuking. Saya khawatir ini untuk pertemuan perjodohan, kan?" "Ya." Su Han mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Selama periode ini, ada terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam kompetisi perjodohan ini. Tukang perahu melambaikan tangan kepada Su Han dan berkata, "Tuan, silakan naik dulu. Markas Paviliun Yuking tidak terlalu jauh dari sini. Anda bisa naik perahu saya dan tiba dalam waktu sekitar 3 hari." "Bagus." Su Han naik ke kapal dan mengambil beberapa kristal ilahi sebagai bekal. Kapal itu tidak terlalu besar, panjangnya hanya beberapa puluh meter, dan tampaknya terbuat dari kayu, sangat biasa. "Tuan, izinkan saya memberitahu Anda, tidak mudah untuk menang dalam kompetisi perjodohan ini." Tukang perahu itu tampaknya juga senang membicarakannya. Setelah Su Han naik ke perahu, ia melanjutkan, "Kudengar para talenta muda di area tingkat ketiga semuanya bergegas menuju Danau Hantan. Di antara mereka ada beberapa jenius tak tertandingi dan generasi muda dari kekuatan-kekuatan besar. Kualifikasi mereka sudah sangat kuat, dan dengan pendukung sekuat itu, metode mereka pasti tak terbatas. Tuan, harap berhati-hati." "Oh." Su Han juga menjadi tertarik. "Kalau begitu katakan padaku, apakah ada keturunan dari kekuatan besar itu? Misalnya, Tuan Muda Sekte Lin Yuan, Tuan Muda Paviliun Chunxi, dan murid utama leluhur ular roh." Tukang perahu berkata, "Mereka semua adalah tokoh-tokoh paling terkemuka di area level 3. Mereka bukan yang terkuat di seluruh area level 3,
tetapi mereka semua adalah dewa sejati yang kuat. Kualifikasi mereka ada, dan potensi mereka tak terbatas. Mereka pasti akan meraih kesuksesan besar di masa depan. Konon, ada juga seorang jenius dari distrik tingkat 4 yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi perjodohan ini. Sayangnya, Paviliun Yuking memiliki aturan bahwa hanya orang-orang dari distrik tingkat 3 ke bawah yang boleh berpartisipasi. Kalau tidak, dengan penampilan dan pesona wanita tertua Paviliun Yuking, saya khawatir akan lebih banyak talenta muda yang tertarik. Su Han tersenyum dan berkata, sekuat apapun Paviliun Yuking, ia tetaplah berada di area tingkat ketiga. Selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Masih banyak wanita yang lebih kuat dari nona tertua Paviliun Yuking. Tuan, Anda tidak berani mengatakan hal itu di Danau Hantan. Wajah tukang perahu berubah. Memang ada banyak raksasa di luar area tingkat ketiga, tetapi Paviliun Yuking adalah raksasa terkuat di Danau Hantan kita. Jika mereka menghentakkan kaki, bukan hanya Danau Hantan, tetapi seluruh area tingkat ketiga akan gemetar. Jika Paviliun Yuking tahu apa yang kau katakan, aku khawatir kau akan langsung kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan perjodohan. Tidak apa-apa, Su Han menggelengkan kepalanya. Niat awalnya sebenarnya bukan untuk nona tertua di Paviliun Yuking. Bolehkah saya bertanya? Tukang perahu itu ragu sejenak lalu bertanya, maaf, Tuan, Anda dari mana? Istana Pangeran Yun, kata Su Han acuh tak acuh. Apa? Wajah tukang perahu berubah drastis. Detik berikutnya, dia langsung datang di hadapan Su Han, membungkuk, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan hormat, jadi, Anda adalah penguasa Yunwang Mansion. Ini karena penglihatan saya yang buruk. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Kendarakan saja perahumu, kata Su Han. Ya. Tukang perahu itu berbalik dan pergi, bahkan tidak berani menatap Su Han lagi. Dia sebelumnya adalah orang yang suka mengobrol, tetapi setelah Su Han mengungkapkan identitasnya, dia tidak lagi berani berbicara dengan santai. Istana Pangeran Yun masih cukup kuat. Su Han mendesah dalam hatinya. Tukang perahu itu tidak mengatakan apa-apa, dan Su Han senang sendirian. Setelah menunggu sekitar setengah hari, perahu itu akhirnya penuh dengan orang. Tukang perahu pun berangkat, dan semua orang perlahan berjalan menuju Paviliun Yuking. Tidak ada kabin di perahu, dan semua orang duduk di kedua sisi perahu. Su Han sesekali melihat orang-orang di sekitarnya, yang sebagian besar masih sangat muda. Kecuali beberapa orang yang diikuti oleh penjaga, hampir semua orang lainnya sendirian. Tukang perahu itu tidak menanyakan pertanyaan apapun lagi kepada orang-orang ini, tetapi ia tahu bahwa mereka semua akan pergi ke konferensi tersebut, kalau tidak, mereka tidak akan naik perahu ini. Perjalanan yang tadinya direncanakan akan lancar, tiba-tiba terganggu pada pagi hari berikutnya. Swiss. Ratusan sosok mengelilingi mereka dari kedua sisi. Di antara alisnya semuanya terisi dengan bintang-bintang yang termasuk dalam alam dewa-dewa virtual. Mulai saat ini, semua yang ingin berpartisipasi dalam konferensi perjodohan Paviliun Yuking harus mundur. Teriak seorang pria paruh baya, suaranya penuh kesombongan. Setelah kata-kata itu diucapkan, ekspresi banyak orang di perahu berubah. Seorang pria muda berpakaian putih berdiri. Dia mengepalkan tangannya, lalu berkata, semuanya, sejauh yang kutahu, sepertinya tidak ada batasan jumlah peserta dalam kompetisi pernikahan ini, kan? Keluar saja dari sini saat aku suruh. Kenapa kamu ngomongnya banyak omong kosong? Pria paruh baya itu membalikkan tangannya, lalu sebuah pisau panjang yang memancarkan cahaya dingin muncul. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu. Pemuda berpakaian putih itu mengubah ekspresinya, tetapi masih berkata, dari sudut pandang ini, kamu bukan dari Paviliun Yuking, kan? Benar atau tidaknya, apakah Anda berkualifikasi untuk mengetahuinya? Pria paruh baya itu melambaikan tangannya dan berkata, penggal kepala orang ini dan jadikan dia contoh. Swiss.
Ratusan sosok segera bergegas menuju air. Aku datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi perjodohan ini karena diundang oleh Pavilion Yuking. Siapa yang berani menyentuhku? Pemuda berbaju putih itu juga tidak takut. Bintang-bintang di antara alisnya bergerak-gerak, dan kultivasi alam dewa virtual bintang 7 miliknya pun meledak saat ini. Tidak masalah apakah kamu diundang oleh Pavilion Yuking atau tidak. Jika Tuan Muda tidak mengizinkanmu pergi, kamu tidak bisa pergi. Pria paruh baya itu juga berada di alam dewa virtual bintang 7. Saat dia membuka mulutnya, dia mengayunkan pedangnya dan menebas langsung ke arah pemuda berpakaian putih itu. Gulungan. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin dari dalam perahu. Pria paruh baya itu berhenti sejenak, dan semua orang melihat ke arah asal suara itu. Tetapi di sana duduk seorang laki-laki berpakaian putih, ekspresinya tenang tetapi tatapannya dingin. Bisakah kamu mengatakannya lagi? Pria paruh baya itu mengarahkan pedangnya ke arah Su-han dan berkata, beraninya kau begitu lancang hanya dengan alam dewa virtual bintang 3. Apakah kamu mengenali ini? Su-han membalik telapak tangannya, dan sebuah lencana muncul di tangannya. Ketika semua orang melihat lencana ini, wajah mereka berubah drastis. Utusan halaman tingkat 7. Pria paruh baya itu tidak dapat mempercayainya dan wajahnya menjadi pucat. Apakah kamu dari istana Pangeran Yun? Karena kau sudah tahu, kenapa kau tidak keluar saja dari sini? Tanya Su-han dingin. Ya. Pria paruh baya itu menyimpan pisau panjangnya, membungkuk, dan berkata, ternyata dia adalah Tuan Linsi dari Yuan. Saya buta dan tidak mengenali orang hebat itu. Saya akan pergi sekarang. Saat mereka selesai berbicara, mereka sudah mundur sangat jauh dan segera menghilang dari pandangan. Su-han menyimpan lencananya dan duduk di sana dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini sendiri hanyalah sebuah episode kecil. Tetapi orang-orang yang ada di kapal menjadi sedikit gelisah karena adanya lencana ini. Banyak mata tertuju pada Su-han, tetapi mereka tidak berani menatapnya secara terbuka. Linsi, pejabat tingkat 7 di Istana Yun, benar-benar bagaikan dewa bagi mereka. Siapa mereka tadi? Su-han tiba-tiba bertanya. Tukang perahu itu sudah mengangkut orang-orang ke sini sepanjang waktu, jadi saya pikir dia pasti punya pemahaman mengenai orang-orang yang datang sebelumnya. Mereka dari Sekte Lingyuan. Benar saja, tukang perahu itu segera mengungkapkan identitas pihak lainnya. Sekte Lingyuan. Su-han mengerutkan kening. Tuan muda Sekte Lingyuan juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi pernikahan ini. Saya sudah menyebutkan ini sebelumnya, tambah tukang perahu itu. Su-han mengangguk sedikit. Dia sebelumnya mengira bahwa seseorang di kapal telah menyinggung pihak lain. Sekte Lingyuan ini benar-benar arogan dan mendominasi. Tidak ada batasan jumlah peserta dalam kompetisi perjodohan yang diadakan oleh Pavilion Yuking. Namun, Sekte Lingyuan secara paksa menghalangi jalan dan memaksa orang lain untuk tidak berpartisipasi. Ini menunjukkan betapa sombongnya perilakunya. Kudengar Sekte Lingyuan adalah cabang sekte dari kekuatan besar di wilayah tingkat 4, kata pemuda berpakaian putih itu. Su-han mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak peduli apakah itu Sekte Lingyuan atau kekuatan besar manapun di area tingkat keempat. Dia datang ke sini hanya untuk menyelesaikan misinya. Tidak ada percakapan sepanjang jalan. Sekitar 2 hari kemudian, kapal tiba di kantor pusat Pavilion Yuking. Tempat ini bukanlah pusat Danau Hantan, tetapi merupakan satu-satunya daratan di seluruh Danau Hantan. Mungkin karena adanya irigasi air, seluruh daratan menjadi indah pemandangannya, pepohonan rindang, aneka bunga warna-warni bermekaran penuh, dan banyak tanaman obat bertebaran di mana-mana dengan wangi yang memikat. Dari segi pemandangan, tempat ini jelas merupakan pemandangan terbaik yang pernah dilihat Su-han sejak ia datang ke Superior Star Domain. Ada sebuah istana megah berdiri di tengah pemandangan yang indah ini. Di tepi daratan ada pelabuhan.
Ada banyak penjaga berdiri di kedua sisi pelabuhan, semuanya mengenakan pakaian milik Paviliun Yuking. Meskipun mereka adalah raksasa di sini, para penjaga ini tidak memiliki sikap merendahkan. Semua orang tersenyum dan mengangguk kepada orang yang lewat. Semuanya, kami sudah sampai, kata tukang perahu itu. Semua orang bangkit dan turun dari kapal. Di tengah senyum para penjaga Paviliun Yuking, mereka berjalan melintasi pelabuhan dan tiba di daratan. Tuan, apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam kontes pernikahan ini juga? Pemuda berbaju putih itu berdiri di samping Su-han. Ya, Su-han mengangguk sedikit. Pemuda berpakaian putih itu mengerang sejenak, lalu berkata, identitasmu telah hilang, tetapi kultivasimu terlalu rendah, kan? Su-han tersenyum. Konon, banyak tokoh berpengaruh di alam dewa sejati datang ke kompetisi pernikahan ini. Meskipun tingkat kultivasi saya tinggi, saya di sini hanya untuk ikut bersenang-senang, kata pemuda berbaju putih itu. Aku di sini hanya untuk ikut bersenang-senang, kata Su-han. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Pemuda berpakaian putih itu mengepalkan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Su-han melihat ke belakang dan tiba-tiba berteriak, bolehkah aku bertanya namamu, Tuan? Ye Liu Chen. Pemuda berpakaian putih itu menoleh. Mata Su-han berkedip, dan dia berkata, saya pikir gelar Tuan paling tepat untuk Anda, bukan? Mata Ye Liu Chen berkilat, dari mana kamu mendapatkan ini? Saya tidak tahu nama Ye Liu Chen, tapi dia adalah keturunan Kaisar Yun. Su-han menatap ekspresi Ye Liu Chen dan berkata, konon, keturunan Kaisar Yun sekarang berada di alam dewa virtual bintang 7. Keturunan Kaisar Yun. Ye Liu Chen menertawakan dirinya sendiri, apakah menurutmu aku mirip dia? Keturunan Kaisar Yun, satu-satunya keturunan kultivator biasa di antara 9 dewa besar. Su-han berkata, menurut catatan Istana Pangeran Yun, dia suka bepergian sendirian dan mengubah penampilannya selama bertahun-tahun, tetapi nama keluarga yang dia sebutkan selalu sama, yaitu Ye. Mungkin ada banyak orang bermarga Ye di bidang bintang superior ini, kata Ye Liu Chen. Namun, mereka yang memiliki bintang di antara alisnya dan memiliki kekuatan iman yang kuat sangatlah langka, kata Su-han. Mendengar ini, mata Ye Liu Chen berbinar. Dia hampir tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghalangi bintang di antara alisnya. Akan tetapi, dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Kudengar Istana Pangeran Yun baru saja menerima seorang penjahat yang mengejutkan beberapa waktu lalu. Ia merenung sejenak, lalu berkata, orang itu suka memakai jubah putih. Dia bisa menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa dengan kultivasi tingkat rendahnya. Namanya Su Baliu. Apakah Anda mengenalnya? Jika kau ingin menemukannya, aku bisa membantu menyampaikan pesannya. Su-han menyipitkan matanya. Kalau begitu, katakan padanya. Ye Liu Chen menatap Su-han dan berkata, aku punya alam rahasia yang akan segera dibuka. Keturunan dewa lainnya juga akan datang, dan bahkan jenius bintang-bintang pun akan berpartisipasi. Jika dia bersedia, aku akan menunggunya di sini setelah pertemuan perjodohan selesai. Oke, Su-han mengangguk. Ye Liu Chen tidak tinggal lebih lama lagi, berbalik dan berjalan pergi, perlahan menghilang di antara kerumunan. Dan Su-han berdiri di sini, tenggelam dalam pikirannya. Aku sudah menjalankan 2 misi dan bertemu 2 keturunan dewa. Keberuntunganku cukup bagus, tapi dia memberiku firasat baik. Keturunan Kaisar Yun pasti tahu diri, itu tidak diragukan lagi. Karena dia mengenal Su Baliu dan ingin mengajaknya pergi ke tempat yang katanya rahasia itu, pasti dia sudah menyelidiki Su Baliu jauh sebelumnya. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu seperti apa rupa Su Baliu yang sebenarnya? Pada saat ini, Su-han tidak membuat perubahan apapun pada penampilannya, jadi keturunan Kaisar Yun pasti bisa mengenalinya. Dia tahu aku, Su Baliu, tapi dia tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Apa dia benar-benar berpikir aku terlalu bodoh, atau dia memberiku jalan keluar?
Melihat ke arah di mana Ye Liuchen pergi, Su Han terdiam beberapa saat sebelum menuju ke paviliun Yuking. Rupanya, ada cukup banyak orang yang menghadiri konvensi berciuman itu. Belum lagi orang-orang yang berdiri bahu-membahu itu tidak banyak, tokoh-tokohnya pun banyak. Paviliun Yuking adalah salah satu raksasa di area tingkat ketiga, dan didukung oleh kekuatan besar di area tingkat keempat. Terlebih lagi, putri sulung paviliun Yuking ini terkenal akan kecantikannya. Terlepas dari kualifikasinya, setidaknya menurut rumor, penampilannya yang sempurna telah memikat banyak pria muda. Tentu saja, lebih dari 90% orang hanya mendambakan penampilan wanita tertua di paviliun Yuking. Sisanya 10% orang mendambakan kekuatan paviliun Yuking. Bagaimana dengan ketulusan? Itu cuma candaan. Kita bahkan belum pernah bertemu. Kita cuma dengar-dengar saja. Bagaimana mungkin kita bisa tulus? Su Han melirik sekilas dan melihat beberapa pemuda berkerumun di sana. Jelas mereka punya latar belakang. Kali ini, saya khawatir saya akan menyinggung kelompok orang lain. Su Han mengepalkan lencana di tangannya. Untungnya, identitas utusan hutan halaman tingkat 7 mungkin tidak berguna bagi orang-orang seperti keturunan Putuo, tetapi bagi orang-orang ini itu masih sangat berguna. Ada penjaga di depan markas paviliun Yuking. Pada malam menjelang akad nikah, tidak seorang pun diizinkan memasuki paviliun Yuking, kecuali mereka yang berstatus bangsawan atau mereka yang diundang oleh paviliun Yuking. Su Han tiba di gerbang yang tampak megah itu dalam diam. Apakah Yang Mulia punya undangan? Para penjaga di sini juga sangat sopan. Tidak, Su Han menggelengkan kepalanya. Siapa yang kamu cari? Tanya penjaga itu lagi. Mencari nona tertua Anda, kata Su Han. Mencari nona tertua. Penjaga itu sengaja menatap bintang di antara alis Su Han, dan senyum di wajahnya sedikit memudar. Maaf, tapi nona itu tidak akan muncul sebelum kompetisi perjodohan, dan dia juga tidak akan membiarkan siapapun melihatnya. Dia hanya akan muncul selama kompetisi perjodohan, atau bahkan setelahnya. Yang Mulia pasti lelah berada di sini, jadi sebaiknya Anda mencari tempat untuk beristirahat dulu. Su Han menatapnya dan mengeluarkan lencana di tangannya. Saya Su Baliu, punggawa tingkat 7 Istana Yun. Apakah saya memenuhi syarat untuk bertemu dengan nona tertua paviliun Yuking? Ketika mereka melihat lencana itu, semua pupil mata penjaga mengecil dan ekspresi mereka berubah. Nama Su Baliu sangat terkenal di daerah tingkat pertama dan kedua, tetapi tidak begitu populer di daerah tingkat ketiga. Tetapi seluruh bidang bintang atas tahu tentang posisi Lin Si, utusan halaman tingkat ketujuh dari Istana Yun. Ternyata Tuan Su. Penjaga itu menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan antusiasme dan rasa hormat. Pertemuan perjodohan ini bahkan membuat Tuan Su, utusan istana dari Istana Pangeran Yun, khawatir. Kami sungguh tersanjung. Silakan masuk cepat. Saya akan segera memberitahu nona muda. Terima kasih banyak. Su Han berbicara dengan ringan dan, di bawah bimbingan para penjaga, memasuki paviliun Yuking. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara bangunan di sini dan bangunan milik pasukan lain. Hanya jumlah istana dan ukurannya saja. Tentu saja, ada pula perbedaan dalam kekayaan dan ketipisan roh. Namun, lingkungan di paviliun Yuking ini sungguh luar biasa indahnya. Meskipun ini daratan, Anda masih bisa melihat danau-danau yang tersebar di sekitar istana. Saat angin bertiup, ombak berkilauan dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Ikan-ikan kecil berenang di dalamnya, bergerombol besar, dan penuh dengan warna-warni yang indah, sungguh indah. Para kultivator yang telah bertempur selama bertahun-tahun paling menyukai lingkungan seperti ini. Bahkan Su Han pun sedikit tercengang dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Dia tidak mengikuti para penjaga ke dalam istana, tetapi menemukan sebuah paviliun untuk duduk. Tak lama kemudian, penjaga itu menemukan Su Han dan berkata dengan hormat, Tuan Su, nona kami meminta saya untuk mengantar Anda ke sana. Baiklah. Su Han berdiri. Saya berjalan melewati paviliun dan menara,
melewati gunungan bunga dan perairan hijau, juga melewati jembatan-jembatan kecil dengan gemericik air. Su-han menjadi semakin menyukai lingkungan Paviliun Yuking. Lokasi nona tersebut itu berada di tengah sebuah danau kecil. Tidak ada istana di sana, hanya sebuah rumah yang tampaknya tidak terlalu besar. Namun rumah itu dihiasi dengan warna biru langit, berkilauan dengan cahaya kristal, seolah-olah terbuat dari kristal yang tak terhitung jumlahnya, sangat menarik perhatian. "Tuan Su, Nona sedang menunggu Anda di dalam," kata penjaga itu. "Terima kasih banyak." Su-han mengangguk, lalu melompat ke perahu kecil dan perlahan menuju ke tengah danau. Tak lama kemudian, perahu berlabuh dan Su-han datang ke rumah. Pintunya terbuka dan seorang wanita berdiri di dalam. Tingginya sekitar 1,7 meter, dengan tubuh ramping dan montok. Ia sangat menawan hanya dari belakang. Dia tampaknya sangat menyukai warna biru langit, pakaian dan pakaian dalamnya juga berwarna biru langit, yang memberinya temperamen heroik. Rambut hitam panjangnya memancarkan cahaya dan jatuh lurus dari belakang seperti air terjun hijau. Seolah tahu Su-han datang, dia berbalik. Fitur wajahnya yang halus langsung menarik perhatian Su-han. Bahkan Su-han, yang telah menjalani 2 kehidupan dan melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tidak dapat menahan rasa takjubnya. Wanita tertua di Paviliun Yuking benar-benar sesuai dengan reputasinya. Pantas saja dia menarik begitu banyak talenta muda. Wajah nona muda memang luar biasa. Su-han mengalihkan pandangannya dan memuji sambil tersenyum. "Nama saya Qin Yun, dan senang bertemu dengan Anda, Tuan Su." Wanita itu membungkuk sedikit. Ini bukan istana Pangeran Yun, jadi tidak perlu banyak etiket. Su-han duduk di depan meja, mengambil segenggam buah secara acak, dan mulai memakannya. "Saya pikir Anda harus tahu mengapa Su ingin menemui Nona Qin." Su-han melanjutkan, "Saya datang ke Yunwang Mansion karena saya telah menerima misi yang ditugaskan oleh Nona Qin. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu hasil seperti apa yang diinginkan Nona Qin." Qin Yun mengangkat tangannya dan menuangkan secangkir teh untuk Su-han. Tehnya mengepul dan aromanya harum. "Pertemuan perjodohan itu diadakan atas keinginan ayahku." Qin Yun duduk dan menatap Su-han dengan mata indahnya, "Tapi aku sudah punya kekasih, dan tidak ada tempat untuk orang lain, jadi aku meminta seseorang untuk pergi ke istana Pangeran Yun dan memberikan tugas itu." "Ya." Su-han mengangguk sedikit. Sebelum datang, dia sebenarnya sudah menebak hasil ini. Tujuan misi itu sendiri bertentangan dengan konferensi perjodohan. Oleh karena itu, tugas itu pasti bukan tugas dari Paviliun Yuking. Satu-satunya orang yang dapat memberikan tugas itu adalah Qin Yun. Itu adalah kebenaran yang sangat sederhana, dan bahkan orang bodoh pun dapat menebaknya. "Lalu bagaimana?" Su-han memasukkan buah lain ke mulutnya dan mengunyahnya dengan suara renyah. "Nona Qin ingin aku memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi perjodohan." "Apa yang terjadi setelah aku memenangkan hadiah pertama?" Qin Yun tidak menjawab, tetapi melirik Su-han, lalu mengalihkan pandangannya, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. "Nona Qin, bicaralah terus terang," kata Su-han. "Baiklah, karena Tuan Su sudah berkata demikian, aku akan berbicara terus terang." Qin Yun menghela napas lega. "Tuan Su, Anda mungkin tidak tahu bahwa meskipun saya tidak jelek, bakat saya biasa saja. Dalam hal ini, seorang wanita seperti saya yang tidak berdaya pasti akan menjadi korban pernikahan keluarga. Saya tidak berhak menentukan hidup saya sendiri, dan saya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk membicarakan apa yang disebut kebahagiaan. Tapi aku juga manusia. Aku tidak ingin diperdagangkan seperti komoditas. Aku yakin di dunia yang menjunjung tinggi kekuatan ini, pihak lain ingin menikahiku hanya karena penampilanku, bukan karena hal lain. Jika aku benar-benar menikah sesuai keinginan ayahku, aku hanya akan hidup dalam penderitaan dan kepedihan di masa depan. Oleh karena itu, istana Pangeran Yun menjadi satu-satunya harapanku." Tetapi, pada titik ini, suara Qin Yun sedikit meninggi.
yang tidak kuduga adalah, yang pertama mengecewakanku adalah rumah Pangeran Yun. Dari mana asalmu? Su Han meletakkan buah di tangannya. Rasanya enak, tapi tidak enak. Kultivasi Anda. Kim Yun menatap Su Han, bintang di antara alismu telah memberitahuku jenis kultivasi apa yang kamu miliki. Saya rasa Anda sudah melihat beberapa orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi perjodohan. Saya ingin tahu, bagaimana mungkin seorang dewa virtual bintang 3 bisa menonjol di antara begitu banyak jenius. Tanpa menunggu Su Han berbicara, Kim Yun melanjutkan, sudah tersebar luas rumor bahwa Istana Yun sangat ketat dan semua misi akan diberikan kepada orang-orang yang sepadan, sehingga hampir tidak akan ada kesalahan atau kegagalan. Tapi sekarang tampaknya itu hanya rumor yang menyanjung Istana Yun. Dari misi yang kuberikan saja, sudah terlihat bahwa Istana Yun tidak seketat itu. Su Han mendengar kebencian yang kuat dalam kata-kata Kim Yun. Hanya saja saya merasa tingkat kultivasi saya terlalu rendah dan mustahil menyelesaikan tugas tersebut. Konsekuensi semacam itu memang sesuatu yang tidak dapat ditanggung Kim Yun. Tidak heran dia merasa kesal. Kontrol Istana Yun atas misi ini memang sangat ketat. Nona Qin seharusnya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum hasil akhirnya keluar, kata Su Han. Terburu-buru mengambil kesimpulan. Tuan Su, apa menurutmu aku terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan? Kim Yun tidak dapat menahan tawa dan berdiri. Tuan Su, tahukah Anda bahwa banyak pemuda dari kekuatan-kekuatan besar di area level 3 datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi perjodohan ini? Mereka tidak semuanya playboy, banyak di antara mereka yang benar-benar jenius. Meskipun mereka tidak sehebat 4 bintang besar, juga tidak sehebat keturunan 9 dewa besar, mereka juga sangat kuat di bawah bimbingan berbagai kekuatan besar. Setidaknya dalam hal pelatihan, banyak dari mereka telah mencapai alam dewa sejati. Anda adalah utusan halaman tingkat 7 Istana Yun. Status Anda sangat tinggi, tidak mudah untuk mencapai tingkat ini. Tapi coba pikirkan sendiri. Dengan kultivasi alam dewa virtual bintang 3 milikmu, bisakah kau mengalahkan dewa-dewa sejati itu? Bagaimana mungkin? Su Han menatap Kim Yun yang emosional, lalu menundukkan kepalanya dan menyesap teh. Bakatmu tidak luar biasa, yang berarti kamu masih duduk di dalam sumur dan memandang dunia dari jauh dalam hal kultivasi. Istana Pangeran Yun mengizinkanku mengemban misi ini. Jika aku berani mengemban misi ini, pasti ada alasannya. Mengerti? Ekspresi Kim Yun menjadi semakin bersemangat, percaya diri. Meskipun bakatku tidak kuat, bagaimanapun juga aku tetaplah seorang kultivator. Aku tahu betul bahwa kultivasi adalah fondasi kekuatan tempur seorang kultivator. Sekalipun kau percaya diri, tingkat kultivasimu hanya di tingkat dewa virtual bintang 3. Seberapa kuat dirimu? Istana Yun benar-benar mengecewakanku. Dia adalah nona pertama di Pavilion Yuking, putri dari raksasa teratas di area tingkat ketiga, tapi dia berpikiran sempit. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit, sejujurnya, kau juga mengecewakanku. Tuan Su, Kim Yun berkata dengan suara berat, aku lupa mengingatkanmu bahwa ini adalah kompetisi perjodohan, dan tidak masalah apakah kau hidup atau mati. Ini lebih baik. Su Han berdiri dan menatap Kim Yun, aku berani bertarung untukmu, apakah kau berani membiarkanku bertarung untukmu? Kim Yun tertegun. Pada saat ini, mereka berdua sangat dekat satu sama lain, dan dia bahkan bisa merasakan napas Su Han. Menatap wajah cantik di depan Su Han. Meskipun Kim Yun tahu bahwa Su Han sedang berbicara tentang misi, wajahnya masih memerah saat ini. Ia mundur beberapa langkah, menundukkan kepala, dan berkata, aku agak terlalu agresif dalam kata-kataku. Karena Tuan Su begitu yakin, bukan ide yang buruk untuk menyerahkan nasibku padamu. Aku khawatir kamu tidak punya pilihan. Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu benar, kata Kim Yun. Dia sangat lugas dan tidak berpura-pura menjadi apapun. Tidak ada pilihan, tidak ada pilihan, semua orang tahu itu. Jadi mengapa harus begitu munafik? Sebenarnya,
hal utama yang ingin kutanyakan padamu adalah apa yang terjadi setelah kau menang. Su Han duduk kembali dan berkata dengan tenang, jika aku benar-benar memenangkan tempat pertama, maka dalam hal kehormatan, aku akan menjadi pangeran permaisuri Pavilion Yuking. Tapi tahukah kamu, baik kamu maupun aku tidak bersedia melakukan ini, jadi ini tidak mungkin. Bagaimana rencanamu untuk mengatasi hal ini? Kim Yun menggelengkan kepalanya pelan dan bergumam, ini, aku benar-benar belum memikirkannya. Tidak pernah memikirkannya. Su Han menatap tak percaya, Nona Qin, apa kau tidak bertindak terlalu jauh? Kau bahkan sudah mengeluarkan misi, tapi kau belum memikirkan ini. Selama periode ini, saya berada dalam kebingungan. Yang saya pikirkan hanyalah kompetisi pernikahan. Saya benar-benar tidak memikirkan apa yang akan saya lakukan jika misi ini berhasil, kata Kim Yun. Mendengar itu, Su Han terdiam. Gadis ini, sejak awal, tidak pernah punya rencana untuk sukses. Aku tidak akan bersamamu, kata Su Han tegas. Kim Yun mengangkat dagunya dan mendengus kesal, Tuan Su, Anda terlalu khawatir. Saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya sudah punya kekasih, dan orang itu jelas bukan Tuan Su. Bagus. Su Han mengangguk. Dada Kim Yun naik turun dan dia menatap Su Han dengan tajam. Meskipun ini adalah hasil yang diinginkannya, sikap Su Han tetap saja membuatnya sangat tidak puas. Pada saat ini, dia benar-benar menjadi komoditas panas di mata sekelompok besar pria di luar. Namun di mata orang ini, itu tampak seperti bencana. Kalau nggak suka, ya sudah, jangan suka saja. Kenapa harus bilang terus terang begitu? Tidakkah kamu tahu bahwa orang lain pasti sangat tidak bahagia? Kamu harus memberiku jawaban. Su Han menambahkan, setelah aku memenangkan hadiah pertama, misi ini akan dianggap berhasil. Tapi saat itu, semua orang di distrik level 3 akan tahu bahwa aku, Su Baliu, telah mendapatkan permaisuri Pavilion Yuking. Tapi jelas, kita berdua tidak ingin melakukan itu. Jadi, kau perlu memikirkan cara yang tepat untuk mengakomodasi kita berdua. Apakah kamu begitu membenciku? Kim Yun akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Orang ini mendesakku untuk mencari solusi. Apa dia sebegitu membenciku? Kualifikasiku memang rata-rata, tetapi dalam hal penampilan, mungkin sangat sedikit wanita di seluruh area tingkat ketiga yang dapat dibandingkan denganku, kan? Ini bukan masalah suka atau tidak. Su Han berkata dengan suara berat, pertemuan perjodohan ini hanya tugasku. Ini pertama kalinya kita bertemu. Apa yang perlu dibicarakan, apakah kita saling menyukai atau tidak? Kau sudah punya kekasih, dan aku sudah punya istri, jadi bagaimana mungkin kita saling menyukai? Jika kau harus berbicara dengan emosi, maka aku juga ingin bertanya, apakah kau menyukaiku? Aku tidak menyukainya, kata Kim Yun dengan marah. Hanya itu saja, kan? Su Han mengangkat bahu, tenangkan dirimu dan pikirkan solusi yang aman. Inilah yang paling harus kamu lakukan. Pelarian untuk kawin. Kim Yun tiba-tiba berkata, setelah kamu memenangkan hadiah pertama, aku akan kawin lari dengan orang yang kusuka. Apa itu tidak masalah? Su Han memutar bola matanya dan berkata, sudahlah. Kau curang. Sekalipun aku tidak terlalu baik, aku tetaplah utusan hutan tingkat 7 yang bermartabat dari Istana Yun. Jika masalah ini benar-benar terbongkar, apa yang akan dipikirkan orang-orang di Istana Yun? Apa yang akan dipikirkan orang-orang di 7 wilayah utama? Bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang? Kalau begitu, aku akan pergi dan memberitahu ayahku bahwa aku tidak menyukaimu lagi dan memintanya untuk membatalkan pernikahan ini. Kata Kim Yun lagi, bukankah masih sama? Kalau kau tidak menyukaiku dan meninggalkanku, reputasiku akan tetap rusak parah. Su Han berkata dengan tegas, Nona Qin, aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa aku akan menjadi pusat kekuatan teratas di bidang bintang atas di masa depan. Aku tidak ingin skandal seperti itu menyebar sepanjang masa saat itu. Jadi apa yang kamu inginkan? Kim Yun membuka mulutnya dan tiba-tiba berkata,
Tuan Su, Anda tidak benar-benar tertarik pada saya, bukan? Keluar dari sini. Su-han melambaikan tangannya. Saya sudah mengatakan bahwa saya punya beberapa istri, Nona Qin, harap hormati diri Anda sendiri. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Kim Yun duduk dengan lesu. Itu masalahmu. Aku hanya perlu menjalankan misi. Su-han berkata dengan tenang, jika Nona Qin benar-benar tidak dapat memikirkan solusi, maka jangan lakukan misi ini. Kau mengancamku. Kim Yun memelototinya. Tuan Su, kalau tidak salah ingat, hadiah untuk misi ini adalah langsung meningkatkan level kultivasi Anda 1 tingkat, kan? Karena Anda menerima misi ini, itu membuktikan bahwa Anda sangat peduli dengan hadiah misi ini. Bisakah Anda benar-benar menolak dan tidak melakukannya? Su-han melirik Kim Yun dan tidak mengatakan apa-apa. Di samping itu, Kim Yun menambahkan, jika kau benar-benar tidak ingin melakukan misi ini, maka aku tidak akan menghentikanmu. Lagi pula, sejujurnya, dalam pikiranku, kau berada di level dewa virtual bintang 3 dan mustahil bagimu untuk menyelesaikan misi ini. Daripada membiarkanmu terbunuh dalam kompetisi perjodohan, lebih baik menyerah lebih awal, setidaknya kau bisa menyelamatkan nyawamu. Memprovokasi. Mata Su-han berkilat. Nona Qin, Anda masih sedikit naif untuk menggunakan provokasi terhadap saya. Tapi apa yang kukatakan masuk akal, bukan? Kim Yun memiringkan kepalanya. Tatapan intimidasi ini benar-benar membuat Su-han tidak berdaya dan dia marah padanya. Dalam kompetisi perjodohan, aku akan memenangkan tempat pertama untukmu. Su-han berdiri, tapi kamu harus menghadapi akibatnya. Baiklah. Kim Yun mengangguk. Ada satu pertanyaan lagi. Su-han berjalan menuju pintu, lalu tiba-tiba berbalik dan bertanya, aku penasaran, anak siapa ini? Betapa beruntungnya dia karena disukai oleh Nona Qin. Kim Yun tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening sedikit. Dia selalu merasa Su-han sedang mengejeknya dengan kata-kata ini. Lagi pula, itu bukan kamu, kata Kim Yun dengan sedih. Hehe. Su-han menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu naik perahu kecil dan pergi. Setelah dia pergi sepenuhnya, Kim Yun akhirnya tidak dapat menahannya dan menendang tanah dengan keras. Apa? Pria bau ini, apa dia tidak tahu apa artinya bersikap lembut dan perhatian kepada wanita? Ini keterlaluan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa menyukainya? Memangnya kenapa kalau dia utusan istana tingkat 7? Dia cuma dewa virtual bintang 3. Kurasa dia pasti sudah membayarnya, kan? Su Baliu, aku akan mengurus akibatnya. Apa kau tidak menghargaiku? Jangan khawatir. Sekalipun aku, Kim Yun, menjanda seumur hidup, aku tidak akan pernah menghargaimu. Tak lama kemudian, terdengar suara meja dan kursi pecah di dalam ruangan. Dalam sekejap mata, Januari telah berlalu. Su-han datang sedikit lebih awal. Setelah meninggalkan Kim Yun, Su-han menemukan suatu tempat secara acak, duduk bersila dan bermeditasi, berlatih dengan tekun. Terobosan sebelumnya terlalu cepat, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memanfaatkan waktu ini untuk mengonsolidasikan fondasi. Suatu hari, dia membuka matanya. Sesuai jadwal, besok akan ada pertemuan pencocokan ciuman. Sambil bergumam sesuatu, Su-han pun berdiri. Melihat sekeliling, ada banyak sosok yang menuju pavilion Yuking. Tentu saja, kompetisi perjodohan akan dimulai besok, dan semua orang ini harus datang lebih awal, baik untuk menyaksikan keseruannya atau mempersiapkan diri agar dapat berpartisipasi. Su-han mempelajari aturan kompetisi pernikahan ini dari para penjaga pavilion Yuking. Ada 2 tahap secara keseluruhan. Tahap 1, pavilion Yuking akan mengirimkan 10 orang, dan siapapun yang berpartisipasi dalam kompetisi perjodohan harus mengalahkan salah satu dari 10 orang ini agar memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap 2. Tahap 2, tantangan bersama. Pada saat ini, banyak orang telah tereliminasi, dan yang tersisa dapat ditantang sesuka hati. Tidak ada batasan waktu, dan semua yang memasuki tahap kedua akan bergiliran menantang.
Selama Anda dapat bertahan sampai akhir, Anda akan menjadi pemenang akhir kompetisi pernikahan ini. 10 orang yang dikirim oleh Pavilion Yuking mungkin semuanya berada di alam dewa sejati, kata Sulhan pada dirinya sendiri. Ke-10 orang ini mampu maju ke tahap eliminasi pertama, jadi jelaslah bahwa mereka bukanlah orang lemah. Sekalipun dia tidak berada pada level dewa sejati, paling buruknya, dia mungkin berada pada puncak level dewa virtual. Itu cukup menarik. Sambil menggelengkan kepala dan tersenyum, Sulhan bergumam dalam hati, setelah 2 kehidupan, ini pertama kalinya aku berpartisipasi dalam pertemuan perjodohan seperti ini. Meskipun hanya untuk misi, aku tetap bersenang-senang. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan langsung menuju Pavilion Yuking. Dari kejauhan, orang dapat melihat platform besar yang dibangun oleh Pavilion Yuking pada suatu waktu. Ada kerumunan sosok di sekitar sana, dengan kebisingan dan diskusi di mana-mana. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.